Oke, baik kita mulai ya. Oke, untuk agenda malam ini kita akan dibagi dalam 3 agenda. Yang pertama adalah perkenalan sedikit tentang sinergi. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang 5 langkah mudah untuk mendapatkan banyak pasien di tahun 2025. Dan bagaimana, untuk part yang terakhir, bagaimana sinergi bisa ngebantu klinik-klinik di sini, bisa ngebantu teman-teman peserta yang hadir di sini untuk mencapai goals tersebut. Oke, sekilas tentang kami. Kita adalah sinergi healthcare marketing, digital marketing di Indonesia, dan kita adalah bukan digital marketing biasa teman-teman. Jadi kita adalah digital marketing yang khusus mendedikasikan segala energi kita untuk bidang healthcare atau bidang kesehatan. Bidang healthcare yang tentunya bermacam-macam ya, tidak hanya klinik umum. Kita juga membantu banyak klinik-klinik dari mulai klinik tradisional, kemudian klinik umum, klinik gigi, kemudian chiropractor dan lain-lain, dan traditional Chinese medicine juga kita membantu, dan kita betul-betul 100% mendedikasikan semuanya di dunia healthcare. Dan kita membantu segala macam skala klinik, jadi mulai yang baru mulai buka ataupun yang sudah sangat lama di Indonesia ya teman-teman ya. Dan aku sendiri adalah Gesa, dan Gesa juga tidak sendirian ya teman-teman. Jadi di sini kita ada Marjit. Hai Marjit, how are you? Selamat malam semua, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Marjit. So, Marjit ini adalah project director kita. Jadi Marjit ini yang running semua terkait effort digital marketing, termasuk dari mulai pengelolaan Google Ads dan lain-lain. Dan kemudian dari Director of Operation kita, Larissa, can you please us? Selamat malam semuanya. We're super happy to have you here tonight. Oke. Terima kasih banyak Larissa. Dan teman-teman, untuk Larissa dan Majid ini mereka udah tinggal lama di Indonesia teman-teman ya. Jadi sangat mengerti sekali untuk bahasa Indonesia dan lain-lain. Cuman kalau sekarang mungkin agak malu-malu untuk presentasi, jadi saya yang presentasi. Dan kemudian yang terakhir, untuk yang teman-teman yang sudah dikontak sama Mbak Sazia mungkin sudah sering ketemu ya. Coba Sazia, sapa teman-teman yang lain. Ya, selamat datang Bapak Ibu, terima kasih sudah datang. Terima kasih Sazia. Jadi Sazia ini kan yang membantu teman-teman yang secara conversation, secara ngobrol dan lain-lain, bagaimana effort klinik masing-masing, dan kita akan membantu dari tim sinergi untuk mencapai goals-nya teman-teman di tahun ini. Oke, sekilas tentang kita. Kita itu sudah banyak membantu lebih dari 40 klien yang semuanya di bidang healthcare di Indonesia, dan keahlian kita atau expertise kita adalah di Google Ads, Meta Ads, SEO, dan website development. Jadi ini mencakup senjata digital marketing yang ampuh, yang dinilai sama kita itu effortnya sangat berhasil untuk membantu pertumbuhan klinik di masing-masing ya teman-teman. Dan hasil kita terbukti, kita rata-rata membantu peningkatan hingga 300% dalam jumlah peningkatan pasien. Nah, dari sekian banyak klinik yang kita bantu, rata-rata itu yang muncul adalah 3 masalah ini teman-teman ya. Yang pertama pasti untuk target pasien yang tidak konsisten, target pasien yang tidak terpenuhi. Yang kemudian kebingungan. Ini khususnya baru yang memulai digital marketing ya, ataupun yang kadang-kadang udah memulai effort digital marketing juga masih terkendala di masalah ini, yaitu yang kedua, kebingungan menentukan channel marketing yang tepat. Dan yang terakhir, karena bingung, kemudian pengeluaran atau budget iklan yang terbuang tanpa hasil. Karena awalnya bingung itu tuh. Jadi bingung tanpa strategi menentukan channel marketing mana sih yang tepat. Karena channel marketingnya sendiri itu berbeda-beda dan penggunaannya juga berbeda-beda. Nah, untuk membantu menanggulangi masalah tersebut, kita selalu memberikan 3 pendekatan. Nah, yang pertama ada strategi personal, yang strategi yang disesuaikan berdasarkan tujuan Anda. Ya mungkin dokter di sini juga sudah dibantu sama Zazia untuk dihubungi, dan kemudian Zazia mungkin banyak menanyakan informasi tertentu yang memang tujuannya kita adalah
menentukan strategi yang sangat personal. Nah, dari situ setelah kita ngobrol-ngobrol, kemudian nanti menentukan nih goals-goalsnya teman-teman atau dokter klinik-klinik di sini sudah kelihatan goalsnya mau kemana. Dari situ baru kita lanjut ke step yang kedua, yaitu kita membantu memilihkan channel terbaik, channel marketing terbaik dan budget yang seperti apa yang cocok untuk klinik Anda. Nah, yang kemudian tidak ada budget yang percuma, itu goals kita. Jadi setiap rupiah yang kita yang kita kelola itu harus menghasilkan. Dan yang pasti itu harus penuh dengan strategi. Jadi kita membuat campaign yang efisien dan tidak hanya membuat campaign saja, kita memberikan report yang sangat transparan. Jadi kita dengan klien-klien kita itu selalu menyajikan report, mulai dari report mingguan yang kemudian kita generalkan ke report bulanan. Jadi gambarnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini untuk success story sendiri kita mau cerita tentang salah satu klinik kita, yaitu klinik di Bali. Jadi namanya Klinik Trisnanda. Nah, klinik ini permasalahannya yang pertama adalah ini klinik yang sangat kecil, kita bilang. Dia tidak ada online presence. Jadi dalam artian tidak ada online presence itu, dia tidak punya akun sosmed. Dan kemudian yang kedua, dia tidak punya website dan lain-lain. Jadi hanya mengandalkan informasi mulut ke mulut. Nah, ini di zaman sekarang ini orang-orang itu kan sudah melek internet istilahnya ya, jadi teman-teman ya. Jadi saya bisa jamin setiap orang di dunia ini atau di Indonesia itu pasti sangat bergantung kepada internet dan handphone, yang dimana itu adalah sumber informasi bagi kita semua. Jadi kadang-kadang kan nggak ada yang orang, terutama pas ketika pas COVID kan nggak ada orang yang kemana-mana. Kemudian apa sih senjata mereka untuk survive ya dari handphone tersebut kan, dari internet. Yang kemudian itu membuat manusia itu sangat tergantung dalam media internet ini, yang kemudian untuk dalam segi bisnis di bidang apapun, jadi digital marketing itu sangat dibutuhkan, termasuk juga di bidang healthcare, yang dimana kalau misalkan tidak mengoptimalkan potensi ini, jadi pasti akan ketinggalan lama-lama. Nah, yang kemudian solusi yang kita kasih untuk Klinik Trisnanda ini, yang pertama adalah fase pertama kita mendesain website secara profesional. Dari website tersebut dioptimalkan dengan Google Ads plus SEO. Nah, ini sudah dinilai berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita memberikan social media management dan data ads. Hasilnya, teman-teman, dari rata-rata pasien per bulan hanya 40 pasien, sekarang mereka rutin secara rata-rata pasien yang datang itu di 300 pasien per bulan. Luar biasa, grafik peningkatannya dari 40 ke 300. Nah, ini ada review sendiri dari Klinik Trisnanda ini, teman-teman bisa ngecek di chat box untuk link videonya, nanti teman-teman bisa melihat ya. Jadi nanti setelah webinar ini atau bisa di-copy atau bisa diklik sambil nonton juga nggak apa-apa. Ini adalah review dari pemilik Klinik Trisnanda. Nah, mengapa sih teman-teman harus pilih Search Sinergi? Yang pertama, tadi saya sebutkan juga di pertama, kalau kita itu expert di bidang healthcare marketing, yang dimana seluruh energi yang kita fokuskan untuk membantu healthcare. Jadi kita fokus ke bidang ini, kita bukan digital marketing biasa yang membantu banyak lini bisnis ya. Kan banyak sekali di Indonesia ini digital marketing yang membantu berbagai macam bisnis, apakah bisnis F&B atau bisnis properti, real estate, dan lain-lain. Sehingga mereka banyak sekali membantu bidang-bidang yang berbeda, yang kita tahu kalau treatment dari setiap digital marketing untuk setiap industri itu sangat berbeda. Tapi kita berdedikasikan 100% untuk healthcare, yang dimana kita mencurahkan semua energinya di bidang healthcare ini. Dan yang kedua adalah kita memiliki strategi berbasis data untuk hasil yang terbaik. Jadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan data, bukan berdasarkan perasaan. Kadang-kadang gini ya teman-teman ya,
Oh ini bagusnya diginiin, ini bagusnya bikin konten kayak gini. Oh ini kita websitenya digimanain. Nah kita nggak pakai perasaan untuk hal-hal itu, tapi kita strategi berbasis data. Yang data itu kan real, konversinya seperti apa, kemudian hasilnya bagaimana, dan itu menjadi dasar strategi kita untuk menentukan strategi selanjutnya. Dan itu saling berkesinambungan, kita mengandalkan sekali data. Dan yang terakhir, yang tentu saja kita berdedikasi untuk tumbuhan dan kesuksesan klien kita. Saya jamin dulu ya dok. Okay, next. Nah, ini kita udah mulai ke part 2. Kita akan menceritakan tentang 5 langkah untuk mencapai target pasien harian Anda via digital marketing di tahun 2025. Dan kita, seperti yang saya tadi ceritakan, kita membentuk klinik untuk berbagai skala dari mulai yang baru buka ataupun sudah lama berjalan ya teman-teman ya. Nah, sebelum aku mulai, boleh minta bantuan dari teman-teman untuk ketik angka 1 di chat box jika sudah melakukan iklan berbayar. Iklan berbayar itu bisa Meta Ads atau Google Ads dan lain-lain, dan ketik angka 2 di chat box jika masih menggunakan posting yang secara organik atau posting di Instagram tanpa iklan berbayar, ada nggak? Ketik angka 1 atau angka 2 saja. Boleh teman-teman? Boleh diketik angka 1, angka 2. Oke, ada angka 1, angka 2, oke. Berarti udah ada yang menjalankan ads. Mbak Audrey ya. Satunya 3. Oke, terima kasih untuk responnya. Berarti kalau sudah ada yang menjalankan ads, nanti kita bisa cerita lebih banyak ya. Nah, aku akan jelaskan review sedikit. Untuk langkah pertama adalah membuat website dan channel Instagram. Ini sangat penting. Karena dari 2 senjata ini adalah senjata yang paling ampuh dalam segi digital marketing. Nah, jika teman-teman sudah memiliki online presence, tadi ada yang sudah menjawab 1 atau 2, berarti kan maupun jawab 1 atau maupun menjawab 2 itu berarti teman-teman sudah menjalankan digital marketing sebetulnya. Nah, dan kalau misalkan teman-teman sudah menjalankan online presence atau memiliki online presence, nah itu bagus sekali. Nah, sekarang saatnya untuk membuat orang melihat website kita atau sosial media kita seperti apa. Nah, ini kan tahap untuk sosial media ataupun website itu kan untuk brand awareness. Jadi brand awareness Anda supaya kita dikenal oleh masyarakat. Jadi dari situ kita semakin terkenal istilahnya di dunia jagat maya yang sehingga nanti pasien pada datang ya teman-teman ya. Dan untuk meningkatkan online presence sendiri itu tentunya butuh strategi teman-teman dari Instagram atau dari website. Jadi tidak hanya sekedar buka akun kemudian istilahnya dibiarin aja, tapi kan kita harus effort, kita harus posting dan lain-lain agar brand kita dikenal atau klinik kita dikenal. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah menjalankan secara gratis dan teman-teman bisa membuat channel Instagram dan menampilkan klinik teman-teman, kira-kira seperti itu. Oke, ini sekarang ketik jempol atas atau jempol bawah teman-teman ya. Jempol atas jika teman-teman merasa sekarang effort digital marketing teman-teman itu memudahkan pertumbuhan klinik teman-teman. Tapi jika tidak, ketik gini, jika teman-teman merasakan masih ada sedikit kesulitan atau masih kebingungan, silakan teman-teman respon. Oke, Dr. Ruby, terima kasih. Jadi masih struggle ya dok ya? Oke, Dr. Poppy, ya terima kasih. Oke, ini wajar sekali ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman masih merasa bingung atau kesulitan karena digital marketing ini sangat tricky, bukan perkara mudah. Kenapa bukan perkara mudah? Karena kan semua orang melakukannya. Para kompetitor lain semua melakukan digital marketing ini. Dan kalau misalkan merasa bingung, itu pertanda bagus. Berarti kalau merasa bingung ya berarti kita bagaimana cara memperbaikinya, berarti kita bantu sama-sama untuk memecahkan masalahnya. Nah, yang kedua adalah kita harus mengerti dulu dari kedua digital marketing ini,
kita harus mengetahui perbedaan antara Meta Ads dan Google Ads. Kalau aku boleh tanya teman-teman, dari kedua gambar ini, dari sini dan sini, ini tolong tunjukkan mana yang Meta Ads dan mana yang Google Ads. Teman-teman sudah mengenali nggak dari gambar-gambar ini? Yang sebelah kiri apa, yang sebelah kanan apa? Dari kedua gambar ini adalah Meta Ads dan Google Ads. Apa teman-teman tahu jawabannya? Oke, kalau belum, jadi aku jelaskan sedikit. Kalau yang sebelah kiri ini adalah Meta Ads dan sebelah kanan Google. Oke, aku jelaskan sedikit sendiri. Kalau Meta Ads sendiri ini, dua-duanya ini adalah iklan berbayar. Ciri-ciri dari iklan berbayar adalah mereka memiliki logo sponsor seperti ini. Sama juga dengan Google Ads, mereka juga memiliki logo sponsor. Nah, sekarang kalau misalkan membahas channel mana yang terbaik untuk setiap layanan klinik, apakah Meta Ads dan Google Ads, nanti kita akan bahas lebih dalam ya tentang ini. Nah, untuk yang pertama kita akan menarik pasien via sosmed, sosial media. Meta Ads itu kan Instagram dan Facebook. Nah, kalau misalkan teman-teman beriklan di Facebook atau Instagram, itu teman-teman, ini namanya Meta Ads teman-teman ya. Nah, kenapa sih orang-orang pada posting di Instagram? Kenapa sih orang-orang atau klinik-klinik mereka ngiklan di Facebook dan Instagram? Yang pertama adalah karena untuk Facebook dan Instagram sendiri atau Meta itu menampilkan iklan yang membutuhkan treatment. Nah, ini untuk brand awareness juga bagus. Dan yang paling penting adalah poin ketiga ini, untuk Meta Ads sendiri itu sangat berfungsi baik dengan foto atau video yang menarik perhatian praktek Anda. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Instagram itu kan dibuat awalnya itu adalah untuk entertain. Nggak kayak sekarang ya teman-teman ya. Jadi Instagram sendiri kan dulu itu untuk ajang pamer foto ya. Jadi pamer visual dan lain-lain. Nah, jadi untuk kalau misalkan diaplikasikan kita untuk beriklan untuk klinik, Meta Ads ini cocok untuk iklan yang menggunakan visual. Nah, layanan-layanan apa sih yang diiklankan yang cocok dengan visual? Itu banyak banget ya teman-teman ya. Misalkan untuk layanan skincare atau kalau misalkan dokter gigi itu untuk layanan behel. Kita cocoknya pakai Instagram, kenapa? Karena kan kalau misalkan calon pasien yang mencari layanan behel, mereka butuh visual yang bagus. Jadi misalkan contoh behelnya seperti apa, giginya kemudian bagaimana. Misalkan saya ngebayangin kayak gini, untuk behel seperti semacam foto before dan after. Jadi sebelum pakai behel dan sesudah pakai behel. Itu kan ditunjukkan melalui visual ya. Nah, tadi balik lagi, kalau untuk Instagram sendiri adalah platform atau channel yang cocok untuk beriklan menggunakan visual. Jadi kalau misalkan untuk layanan pasang behel, contohnya untuk klinik gigi, itu cocok pakai Instagram ketimbang pakai Google Ads. Karena mereka itu dari iklan behel sendiri mengutamakan visual yang bagus. Itu salah satu bagian dari strategi ya teman-teman ya. Dan kenapa ada berbagai layanan yang cocok pakai Google Ads, itu berbeda lagi. Nah, aku mau nanya lagi teman-teman, ketik di chatbox yes jika teman-teman udah menjalankan Meta Ads dan no kalau yang belum. Ada teman-teman? Belum ada ya teman-teman? Oh no, belum ya, Dokter Poppy belum. Oke, nice. Dokter Rodi belum. Oke, terima kasih. Nah, oke. Ini adalah salah satu klien-klien kita yang visualnya kita buatkan. Ini aku kasih bintang 5 ya. Jadi ini high-end visual yang memang menarik digunakan untuk mempromosikan layanan. Nah, ini Meta Ads juga teman-teman ya. Ini kalau klik videonya, itu nanti akan muncul iklan seperti apa sih, visual yang menarik seperti apa sih yang akhirnya nanti calon pasien ter-engage untuk datang ke klinik kita.
Misalkan ini yang saya contohkan yang di tengah, ini untuk benefit hangover drip dan lain-lain. Ini kan klinik Tisnanda itu klinik di Bali ya, untuk hangover drip ini memang sangat laku di sana. Kemudian ini sebelah kanan, ini untuk Bali Belly package 20%. Ini visualnya bagus sekali. Kenapa sih di Instagram itu butuh visual yang menarik? Karena gini ya teman-teman ya, kalau misalkan kita membuat reels, ini semuanya contoh di reels ya teman-teman ya, dan ketika kita beriklan itu sangat efektif pakai reels. Jadi kalau misalkan kita melihat matriks dari posting Instagram tersebut, reels itu paling banyak view-nya karena memang dari reels sendiri itu kan orang-orang lebih ter-engage oleh visual yang bergerak teman-teman. Jadi ketika orang berlama-lama menonton reels, itu otomatis kan jadi ingat di otaknya gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, kenapa butuh reels yang baik atau visual yang baik, karena biar brand awareness kita semakin besar, dan kemudian kita nanti si pasien-pasien aware dengan klinik kita, gitu. Jadi ketika mereka ter-engage untuk menonton video reels kita, jadi mereka ingat brand kita kira-kira seperti itu, jadi mereka akhirnya datang ke klinik kita dan tertarik untuk datang ke klinik kita. Gitu. Contohnya seperti itu teman-teman ya. Dan yang pasti visual itu sangat diperhitungkan. Jangan sampai ketika teman-teman beriklan di Instagram, kenapa conversionnya sedikit? Itu perlu dievaluasi terkait visualnya. Karena ya apa yang kita jalankan selalu berhasil karena kita sebelum melakukan posting itu memberikan visual yang menarik. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk bahasan selanjutnya adalah Google Ads atau SEO dan website. Oke. Kak Audi, kalau ada pertanyaan boleh diketik di chatbox saja. Nanti dari admin kita dari sesi sinergi nanti akan membalas, Dok. Terima kasih. Oke, aku lanjut untuk Google Ads, SEO dan website. Nah ini seperti yang kita lihat ini adalah contoh Google Ads. Karena ini kan udah teman-teman udah familiar dengan bentukan seperti ini ya. Ini adalah Google. Nah Google Ads itu cocok sekali dijadikan senjata untuk digital marketing, khususnya jika bersifat urgent. Contoh seperti ini. Kan kalau yang tadi aku contohkan terkait visual tentang klinik gigi, itu kan tidak urgent ya. Jadi seperti ya beda dengan ceritanya kalau seperti ini. Kalau misalkan ada anak kita sakit, butuh perawatan, kita di daerah yang baru, kita perlu informasi tentang klinik terdekat, dan kita tidak tahu, berarti kita kan nanti otomatis akan mengambil handphone, kemudian googling, istilahnya seperti itu. Jadi Google Ads atau website atau Google Ads itu memang sangat cocok digunakan untuk kebutuhan layanan yang sifatnya urgent, teman-teman. Jadi jangan misalkan kebutuhan urgent dipasang di Instagram, itu kurang cocok karena jika saya sendiri ya gitu ya mau mencari layanan klinik ketika kebutuhan urgent, saya nggak akan nyari Instagram, tapi pasti nyari ke Google. Nah, seperti itu gambarnya teman-teman ya. Nah, untuk website sendiri, ketika pasien mencari perawatan di Google, mereka menemukan website kita. Nah, maksudnya ini yang poin yang kedua adalah bagus untuk pasien sedang aktif mencari perawatan, yang seperti tadi yang aku contohkan ketika dalam kondisi urgent, kita butuh perawatan cepat, kita cari Google dan kita langsung datang ke kliniknya. Nah, ketika orang-orang mencari klinik secara urgent, dipastikan kita itu harus paling atas, teman-teman. Karena kan kalau namanya urgent dan buru-buru ya, kita nggak bisa langsung ketika googling, misalkan contoh seperti ini, kita mencari Bali IV drip, kemudian kan muncul yang paling atas. Kita nggak mungkin nyari ke baris ketiga, ke baris kelima, itu kita nggak mungkin. Kita paling nyari yang paling atas, yang paling cepat. Nah, fungsinya Google Ads sendiri adalah membantu agar website kita dikenali dan memberikan urutan paling atas. Ya, seperti itu gambarnya teman-teman ya. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi, ketik yes di chatbox jika sudah punya website dan no jika belum. Ketik yes di chatbox jika Anda sudah punya website dan siap menjalankan Google Ads. Ketik no atau tidak jika belum siap menjalankan Google Ads. Boleh diketik aja teman-teman ya.
Oke, oke. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan tanyakan aja, tapi ini untuk mempersingkat waktu, nanti ditanyakannya di kolom chat, nanti pasti kita akan jawab satu-satu. Nah, aku lanjut ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kerja Google Ads? Nah, Google Ads itu kan ada, kita bisa launch beberapa campaign teman-teman. Maaf. Nah, cara Google Ads sendiri, kita beriklan di Google. Ini contoh-contoh campaign-nya, ada campaign 1 dan campaign 2. Ada yang menggunakan tulisan seperti ini, dan ada yang menggunakan visual. Nah, dua-duanya ini nanti ketika cara kerjanya seperti ini. Ketika para calon pasien mengklik Google Ads di sini, nanti akan connect langsung ke website. Nah, dari website yang profesional itu, ketika pasien itu mengklik iklan, kemudian nyambung ke website, dari websitenya sendiri, itu bisa langsung booking. Bayangkan kemudahan seperti apa yang kita berikan untuk calon pasien ketika namanya urgent ya, jadi orang malas ngantri, orang malas cuma tahu tempatnya doang, terus habis itu kita harus datang sendiri dan lain-lain. Jadi nanti di sana nanti harus ngantri lagi, belum booking dan lain-lain. Nah, harapannya seperti ini teman-teman, ketika orang-orang mencari atau menemukan website kita dan kemudian masuk ke website kita itu harus dilengkapi fitur agar bisa para pasien itu langsung booking. Dan ini misalkan layanannya lengkap ya, oh saya mau Bali Belly, oh saya mau dengue package atau demam berdarah, oh saya mau hangover package. Jadi ini pelayanannya jelas seperti apa. Nah, kemudian dari setiap pelayanan itu bisa langsung booking. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sangat memudahkan pasien, yang dimana kalau misalkan kita bisa melihat klinik yang seperti ini, itu kita berani pastikan ya, jamin kalau pasti ada peningkatan kalau pasien diberikan kemudahan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ketik goal di chat box jika Anda sudah memiliki strategi untuk tahun 2025 sekarang dan sudah memiliki target pasien harian. Ketik no goal jika belum. Ini kita jujur-jujuran teman ya, dok ya. Ini teman-teman atau dokter sekarang sudah memiliki goals belum untuk tahun ini? No goals, oke, it's okay. Oke, kalau misalkan belum ada goals, no goals, nanti kita akan bantu supaya jelas targetnya dokter ya. Kita akan brainstorming seperti itu di luar sesi ini. Nah, sebelum itu aku akan membahas step terakhir, yaitu memahami budget Anda. Nah, kita selalu klasifikasikan seperti ini teman-teman ya. Jadi kita ada 4 klasifikasi, dari low, medium to high atau menengah ke atas, dan kemudian klinik besar atau high budget. Aku bahas sedikit. Untuk klinik low budget, kita bisa sarankan fokus di sosial media dulu. Kenapa? Karena kan kalau sosial media sendiri itu gratis ya. Buka akun Facebook, buka akun Instagram itu gratis. Dan kemudian secara rutin membuat konten edukasi. Nah, kalau misalkan sudah melakukan 2 hal ini, teman-teman bisa sedikit demi sedikit bertahap di Meta Ads itu dengan budget 2-4 juta. Oh ya, untuk step 5 ini kita bicara tentang budget ya teman-teman ya. Jadi bisa dimulai minimal. Ini kan namanya low ya, low budget. Minimal itu kan di 2-4 juta. Tapi ini bertahap. Jadi kita nggak bisa, oh saya mau langsung 4 juta. Ya boleh kalau misalkan teman-teman punya budget segini ya. Tapi kalau dari 2 juta sendiri itu sangat minimal. Biar kerasa bedanya nanti. Kalau misalkan di bawah 2 juta itu kita nggak bisa jamin ada kerasa pertumbuhannya gitu. Minimal 2 juta. Nah, naik ke klinik skala kecil atau medium budget. Jadi, misalkan sudah menjalankan investasi Meta Ads dengan budget seperti ini, mulai bertumbuh menjadi membangun online presence sosial media yang kuat. Dan kemudian menjalankan Meta Ads yang tepat sasaran. Nah, kalau misalkan sudah menjalankan seperti ini, teman-teman jadi bisa membuat website yang basic dulu. Nanti bertahap lah istilahnya gitu. Jadi website yang basic seperti apa, yang penting ada websitenya dulu deh. Kenapa ada websitenya dulu? Biar teman-teman bisa running Google Ads. Karena kalau Google Ads atau SEO itu tidak bisa running
tidak bisa efektif jika tanpa website. Seperti itu. Karena banyak pertanyaan ke saya sendiri juga, Mas bisa nggak kalau misalkan membuat kita pakai Google Ads tanpa website? Itu nggak bisa. Bisa-bisa aja sebetulnya, tapi tidak akan efektif. Dan memang pernah ada orang yang mencobanya juga, itu konversinya sangat sedikit, karena memang istilahnya kita ngiklan tapi wadahnya nggak ada. Jadi kan website itu kan toko online kita di digital marketing di internet ya teman-teman ya. Jadi selayaknya toko ya tokonya harus ada gitu. Jadi kita ngiklan, kalau nggak ada tokonya ya ngiklan apa gitu, istilahnya seperti itulah. Dan kemudian naik ke klinik medium to high atau menengah ke atas. Nah, untuk sosial media tetap ya kita bisa kasih saran agar dipertahankan dan aktif posting baik itu secara organik atau posting menggunakan ads. Nah, jika ada teman-teman yang mulai merasakan peningkatannya, kita bisa sarankan alokasikan budget untuk Meta Ads dan Google Ads. Dan kemudian membuat professional website dengan SEO. Jadi, kenapa sih bedanya kalau yang basic website itu dengan yang profesional itu? Kalau ini ada kata-kata SEO-nya gitu. Nah, soalnya gini, teman-teman, jadi kan untuk SEO sendiri dia memiliki halaman tersendiri, teman-teman. SEO juga sangat penting, salah satunya ini secara organik untuk meningkatkan traffic di website kita agar website kita diberikan peringkat atas oleh Google. Ini SEO juga sangat penting, dan SEO juga sangat penting untuk menarik pasien, teman-teman. Misalkan teman-teman menerangkan artikel tentang demam berdarah atau artikel tentang penyakit apa yang sedang kita waspadai di 2025 ini misalkan. Dari artikel-artikel tersebut, jika orang-orang banyak atau tertarik untuk membaca artikel tersebut, sehingga secara otomatis para orang-orang tersebut itu mengunjungi website kita. Semakin website kita banyak dikunjungi, trafficnya semakin bagus. Yang dimana kalau trafficnya semakin bagus, berarti kualitas website kita itu dinilai sama Google, itu menarik. Jadi mereka naikkan ke atas. SEO itu seperti itu ya teman-teman. Beda dengan Google Ads, kalau Google Ads itu kita kasih booster. Jadi istilahnya kita ngiklan, kita bayar langsung paling atas. Nah, kalau SEO sendiri itu kita bisa di peringkat atas dengan sendirinya karena dinilai traffic website kita itu sangat baik. Nah, langsung ke klinik besar atau high budget. Nah, kita harus belajar mendominasi sosial media dengan high quality content dan jalankan ads. Nah, baru yang kedua nih, investasi besar-besaran di Google Ads. Nah, kemudian membuat website yang komprehensif dan fitur lengkap. Gimana sih website yang komprehensif dan fitur lengkap? Yang seperti saya tadi tunjukkan di sini. Nah, ini yang disebut website yang komprehensif yang profesional. Di sini artikelnya ada, lengkap, semua layanannya juga ada di sini. Nah, kemudian yang paling enaknya lagi adalah di sini itu bisa langsung book now atau booking janji ketemuan dengan dokter. Ini sangat mudah kan, jadi sangat ngebantu calon pasien untuk diberikan pelayanan yang atau mendapatkan pelayanan yang optimal gitu dari klinik tersebut. Jadi sehingga nggak salah kalau klinik ini bisa mencapai 300 pasien setiap bulan. Karena mereka itu klinik pasien-pasien pada betah karena pelayanannya cepat, kemudian bisa booking di Google, dan belum lagi mereka menambah dari calon-calon pasien baru dan lain-lain dari Google Ads dan Meta Ads-nya yang mereka jalankan. Nah, kita juga punya hadiah teman-teman ya. Ketik free dan nomor WhatsApp Anda di chat box jika Anda ingin strategi digital marketing berdasarkan budget atau klinik Anda. Jadi kita mengadakan free consultation juga teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ketik free dan nomor WhatsApp Anda di chat box jika teman-teman mau secara intens berkomunikasi dengan kita teman-teman ya. Oke, Dr. Poppy, terima kasih. Terima kasih. Kami berlanjut teman-teman ya. Nah, dan yang ini terakhir apa step yang terakhir masih step 5 juga ini, maaf salah. Apa yang sedang dilakukan kompetitor Anda melakukan riset. Maksudnya seperti ini loh. Jika teman-teman bingung mau melakukan apa untuk mulai step awalnya, saya harus ngapain ya?
ya udah, istilahnya kalau misalkan punya kebingungan seperti itu, teman-teman bisa melihat kompetitor teman-teman sudah melakukan apa aja. Contoh, jika misalkan kompetitor sudah menjalankan ads, nah kita kepoin nih istilahnya, kita teliti apa sih yang dilakukan sama kompetitor kita, mereka running ads seperti apa sih. Nah, itu sangat penting dengan tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau misalkan teman-teman mengetahui effort kompetitor seperti apa, teman-teman bisa melakukan hal yang sama, bisa mencontoh hal yang sama, dan even bisa membuat sesuatu yang lebih baik. Ya, intinya seperti apa ya, kalau istilah Jepang itu kaizen. Jadi ambil ilmunya kemudian munculkan sesuatu hal yang baru. Nah, misalkan contoh untuk literally contohnya apa promosi mereka, misalkan jika mereka menawarkan diskon 15% misalkan, nah kita menawarkan diskon 20% seperti itu. Jadi contoh-contoh yang seperti ini perlu kita pelajari karena sangat penting. Karena kan kita bisa maju jika lawan kita maju juga gitu. Jadi kita kan terpacu jadinya gitu ya. Jadi teman-teman, maksud saya kan seperti ini. Untuk riset kompetitor itu sangat penting. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah supaya kita lebih menang. Ya kan namanya juga kompetisi, pasti ada yang menang yang kalah. Dan kita kan maunya menang terus gitu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita menciptakan sesuatu yang lebih dari mereka? Ya kita harus tahu dulu lawan kita siapa. Intinya seperti itu. Oke, untuk step yang terakhir, pahami mengapa beberapa klinik rumah sakit melayani kesehatan memiliki begitu banyak pasien. Dan jawabannya adalah mereka itu pasti menggunakan strategi. Nanti aku di next slide akan menunjukkan rumah sakit atau klinik apa sih yang menggunakan strategi dan hasilnya bagaimana untuk mereka. Nah, kebanyakan mereka klinik dan rumah sakit itu yang sukses mereka tidak menghabiskan budget secara random. Jadi mereka penuh strategi. Jadi keuangannya sangat diatur dan ketika mereka mau merencanakan sesuatu itu baik lagi mereka berdasarkan data, mereka berdasarkan hasil riset kompetitor, mereka sudah menentukan strategi. Setelah dari hasil riset kompetitor tersebut, kemudian mereka mulai menjalankan iklan. Menjalankan iklannya juga sangat diatur, sangat disiplin. Jadi nggak bisa asal-asalan teman-teman ya. Dan setelah kita teliti, ternyata mereka itu memiliki tim expert yang membuat strategi menguntungkan untuk semua channel digital marketing. Seperti yang tadi saya bilang, itu digital marketing itu tidak bisa jadi 1-2 hari teman-teman. Itu memang bayangin, saya selalu membayangkan seperti ini. Misalkan saya mempunyai bisnis, saya itu mengurus banyak sekali urusan, apalagi dokter ya. Saya kan, misalkan saya seorang dokter, itu kan fokus seorang dokter adalah merawat pasien. Gimana ceritanya saya merawat pasien dan harus memikirkan digital marketing juga gitu. Dan itu kan merupakan challenging ya teman-teman ya gitu. Jadi selayaknya kita melakukan pelayanan, kita harus memberikan pelayanan terbaik untuk pasien kita gitu. Tapi kan sepertinya waktu 1x24 jam itu nggak akan cukup jika saya harus mengurus digital marketing juga. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi yang klinik-klinik sukses atau rumah sakit yang sukses itu mereka memiliki tim expert yang bagian digital marketingnya. Gitulah teman-teman istilahnya. Jadi kebanyakan klinik-klinik yang sukses atau rumah sakit yang sukses itu mereka mengoptimalkan meng-hire sebuah tim untuk membantu effort digital presence mereka. Nah ini ya kita contohkan nih rumah sakit Solom. Teman-teman juga pasti sudah tahu di sini rumah sakitnya seperti apa. Website-nya sangat profesional, posting Instagram-nya juga sangat luar biasa. Dan ini kita lihat untuk followernya juga lumayan dan kita juga sudah klik untuk reach dari setiap feed-nya juga sangat-sangat baik dan mereka merunning Meta Ads juga. Kemudian ini Google Ads juga di running. Jadi mereka memanfaatkan seluruh potensi digital marketing. Kita itu digital marketing sudah lama membantu healthcare ya. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah sebetulnya. Ini lumayan PR teman-teman. Jadi mengapa sih peran tim expert untuk digital marketing itu sangat penting? Karena memang pekerjaan yang kita lakukan itu memang tidak mudah gitu, tapi bisa dilakukan dengan penuh strategi dan
terencana yang saya bisa ngomong kalau misalkan teman-teman mengerjakan ini sendiri, itu pasti overwhelm, pasti kewalahan. Yang mau saya sampaikan seperti itu ya teman-teman. Jadi kenapa sih teman-teman butuh digital marketing, butuh tim digital marketing, karena biar teman-teman itu fokus untuk menjalankan sesuai perannya. Misalkan teman-teman itu sebagai dokter ya fokus untuk melayani pasien-pasien gitu, dan biar dari tim expert digital marketing biar kita yang mengurus semua ini, karena ini semua juga penting teman-teman ya untuk keberlangsungan kliniknya sampai di tahun 2025 ini dan sampai tahun-tahun berikutnya. Seperti itulah gambarannya. Pentingnya digital marketing agency. Nah, kalau teman-teman mau punya goals untuk menjadi klinik terbesar di Indonesia atau di daerah sekitar, ketik yes. Oke, terima kasih. Dan tentunya kita juga sangat membantu, kita ingin membantu teman-teman untuk mencapai goals ini. Jadi teman-teman kalau misalkan tertarik, kita ada 4 simple step. Yang pertama ada discovery call. Jadi ini menceritakan pertanyaan relevan tentang bisnis. Yang kemudian discovery call mungkin sama ya. Jadi ini penting sekali karena kan untuk mengetahui goals-nya teman-teman. Nah, baru nanti untuk step kedua kita menyesuaikan strategi yang berdasarkan budget dan skala klinik. Itu kita tidak memaksakan karena memang ya misalkan teman-teman punya senjata atau amunisi yang memang segitu misalkan, dan kita bantu optimalkan karena kan yang namanya budget itu namanya bisnis itu kan memang dari awalnya kecil kemudian besar dan lain-lain. Nah untuk yang ketiga, untuk step yang ketiga, tim expert kita nanti akan mengatur. Misalkan studio teman-teman, kita akan mengatur semua akun Meta Ads-nya, untuk akun Google Ads-nya. Dan kita akan membuka akun Google Analytics, membuatkan website, dan lain-lain. Nah, untuk yang step terakhir, kita pendekatan personal dengan tim expert. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menjadi klien kita akan berikan laporan mingguan, dan kita akan jelaskan semua hasil dari data yang kita himpun, untuk kita nanti merencanakan strategi kedepannya seperti apa. Dan untuk lebih terbuka lagi, lebih transparan lagi, nanti kita akan sediakan WhatsApp group, yaitu isinya adalah tim expert kita, yaitu Majid dan Larissa. Nanti kita akan membantu koordinasi lah, istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, nanti kan bisa di chat di grup lah, istilahnya seperti itu. Jadi seperti kita kerja di lingkungan kerja biasa kan ada grup kerja ya. Nah kita nanti akan membuka seperti itu, tujuannya adalah untuk memudahkan komunikasi. Nah ini contohnya teman-teman ya tadi ya. Tadi sudah kita jelaskan. Nah untuk kisah sukses dari klien kita, dari 38 follower ke 500 leads atau 500 prospek pasien dalam 3 bulan, luar biasa. Ini untuk holistik di Tangerang, kita naikkan 300% untuk klinik gigi dari Jakarta. ROI naik 500% dari budget iklan, awalnya 2 juta per bulan, kemudian ROI naik segini. Dan kita juga punya pengalaman di klinik fisioterapi di Bandung. Dan untuk kuncinya sendiri, jika misalnya teman-teman ingin memulai mencari layanan secara bertahap, itu tidak apa-apa. Tapi yang penting nanti untuk effort digital marketingnya semakin lama semakin bertumbuh. Dan ini memerlukan proses teman-teman ya. Tapi jika teman-teman penasaran atau pengen cepat-cepat untuk meningkat, ya memang kita mulai dari nol dulu. Jadi kita harus istilahnya apa? Kita mulai dari yang kecil, kemudian nanti kan ujungnya yang besar, yang indah, seperti itulah. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Jika ada yang mau bertanya silakan teman-teman. Apa pertanyaannya sudah ditumpahkan semua di grup chat? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada. Oke, ini untuk spesial peserta webinar.
Jadi kita ada free survey dan free consultation gratis dengan tim expert kita. Jadi teman-teman bisa klik link di chat box. Nanti teman-teman itu bisa mendapatkan free audit dan saran gratis untuk klinik kesehatan Anda. Jadi tujuannya seperti ini teman-teman, kan untuk biasanya kalau kita menawarkan consultation ini kita ada biaya, tapi untuk khusus untuk peserta webinar dari yang ikut sekarang, yang ikut, nanti teman-teman bisa berkonsultasi dengan Majid dan Larissa untuk kita cek atau kita evaluasi agar kita bisa tentukan strategi bersama. Ini free teman-teman ya, khusus untuk peserta webinar saat ini aja. Dan dari tim admin kita sih udah nge-share ya untuk linknya. Teman-teman bisa mengisi nanti. Nah, ini ada pertanyaan berapa kisaran biaya layanan fase 1 dan fase 2. Oke, kita akan bantu jawab untuk Pak Rudi tadi ya. Oke, terkait harga sendiri itu bervariabel. Kenapa bervariabel? Karena awalnya kita harus tahu dulu goals-nya seperti apa, Dok. Jadi kita sesuaikan goals-nya, yang kemudian nanti kan bisa disusun untuk strategi selanjutnya, dan kemudian nanti muncul harga lah, istilah seperti itu. Karena kita juga tidak mau menawarkan sesuatu yang belum siap untuk ditawarkan, istilah seperti itulah dokter ya. Jadi pertama penting untuk mengisi form ini, jadi nanti untuk terkait harga itu bisa dibahas ketika kita dalam sesi consultation. Intinya sih seperti itu ya dok ya. Oke, dan spesial untuk peserta webinar hari ini juga, kita ada free ebook yang berjudul Best Way to Find the Best Digital Marketing Channel. Nah, nanti ini untuk e-booknya sendiri, jika teman-teman sudah mengisi formulirnya, teman-teman bisa kita kasih free e-booknya di WA ya teman-teman ya. Oke, untuk sekilas dari kita juga memiliki channel, kita memiliki community juga di Facebook kita, teman-teman bisa join. Jika teman-teman memiliki akun Facebook, judul grup kita adalah Klinik Insight Pemasaran Digital untuk Kesehatan. Teman-teman bisa kepoin Facebook kita juga. Di sini banyak tips-tips yang khusus untuk digital marketing untuk klinik, dan teman-teman bisa nanti ngedapetin insight-insight di sini ya teman-teman ya. Dan ini gratis. Dan kita ada website juga, teman-teman misalkan search sinergi itu sesuai ya, dan menemukan logo seperti ini, itu adalah website kita. Dan kalau misalkan ada telepon, nanti mohon untuk menghubungi nomor di sini untuk informasi selanjutnya. Oke teman-teman, aku boleh nanya nggak, ada yang sudah mengisi form atau tidak? Yang sudah mengisi terima kasih. Nanti di sesi selanjutnya kita bisa istilahnya ngobrol lebih lanjut ya, lebih personal. Seperti yang kita tadi sampaikan di awal, kalau kita itu membuat strategi itu kita lakukan secara pendekatan personal supaya kita mengerti goals-nya ingin seperti apa, dan misalkan tadi tidak memiliki goals, kita bisa arahkan dan kita bisa kasih gambaran. Jadi yang tadi kalau misalkan nanti dari gambarannya sendiri, nanti kalau misalkan goals-nya bisa pengen 500 klinik, goals-nya pengen 500 pasien sebulan. Nah, effortnya seperti apa, nanti kita akan susun strateginya. Nanti kita akan kemudian mungkin nanti terkait harga dan lain-lain ya teman-teman ya. Terima kasih banyak semua. And I see many questions in the chat, also from Ruby Hartono. Very nice question about our prices. As I already mentioned in the chat in Bahasa, my Bahasa is, I'm very malu to speak, but completely understand. All of the prices are starting from prices, but because at Search Synergy, we want to get to know your clinic first to make a really cost-efficient strategy. So if you are more interested in getting to know the prices accordingly to your budget, your target for 2025,
let us know and we can have a complete free consultation whereby we create a strategy to achieve your target for 2025. Terima kasih banyak semua. Iya betul. Jadi yang terkait saya dari market sampaikan juga untuk dari budget sendiri itu kita bisa mengetahui karena sebelumnya kita harus mengetahui dulu karakteristik dari klinik tersebut. Dari situ untuk tujuannya untuk cost effectiveness atau untuk menentukan budget yang efektif itu nanti bisa diceritakan secara personal seperti itu. Jadi kita tidak bisa menentukan harga dulu sebelum kita kenal teman-teman. Istilahnya seperti itu. Itu Dr. Robi. Baik, apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan sudah mengisi formnya, bisa jawab sudah di chat box atau bisa angkat tangan. Okay, terima kasih banyak. This was the end of our webinar. Thank you so much everyone who is joining, and we're going to keep you up to date for our next webinar, which is going to be at the end of January, and we're going to talk more about website aspects. We're going to talk more about meta ads, and if anyone has any other questions, WhatsApp us or fill in the forms in the chat box. And terima kasih banyak semua. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima Selamat kasih malam. banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Firmansyah.